Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kalian harus tetap semangat menjalani PJJ. Hari ini kita akan bahas tentang rumus-rumus turunan. Yang pertama adalah turunan fungsi perkalian. Turunan fungsi perkalian berarti nanti ada fungsi, dua fungsi, nah kemudian dikalikan. Nah, untuk mencari turunannya seperti apa? Perhatikan di sini. Diketahui misalkan ada fungsinya adalah fungsi Y. Nah, ini sama dengan bentuknya adalah U kali V, ya. U kali V. Nah, perhatikan di sini U-nya ini adalah fungsi, ya, fungsi aljabar dikalikan dengan V-nya juga fungsi aljabar. Maka untuk mencari turunannya adalah, ya, turunan dari Y. Perhatikan di sini turunan dari Y-nya adalah turunan U-nya, kemudian dikalikan dengan V, ditambah turunan V, ya, dikalikan dengan U. Jadi ini adalah rumus turunan fungsi perkalian. Ya, harus diingat ya. Oke. Contoh, tentukan turunan dari Y sama dengan 6X min 3, kemudian dikali 5X plus 2. Nah, ini Y-nya ini, perhatikan di sini, ini adalah bentuknya perkalian. Berarti di sini 6X min 3 ini kita misalkan adalah U. Kemudian 5X plus 2 ini adalah V. Oke, ini adalah perkalian. Ya, berarti di sini bentuknya adalah Y sama dengan U dikali V. Ya, bentuknya adalah U dikali V. Nah, oke ya, kita cari dulu pertama U. Ya, tadi kita misalkan U-nya adalah 6X min 3. Oke, berarti turunan U-nya apa? Turunan U-nya, turunan dari 6X adalah apa? 6. Oke, turunan dari min 3, 0 ya. Berarti turunan U-nya sama dengan 6. Kemudian yang kedua, V-nya. Ya, V-nya kita misalkan adalah 5X plus 2. Nah, kita cari turunan dari V. Ya, turunan dari V-nya adalah, turunan dari 5X adalah 5. Kemudian plus 2, turunan dari 2 adalah 0. Berarti turunan dari V adalah hanya 5. Oke ya, berarti turunan U-nya sudah dapat, turunan V-nya sudah dapat. Baru kita cari turunan dari Y. Karena Y-nya bentuknya adalah U dikali V. Ya, berarti turunan dari Y-nya berarti sama dengan apa? Turunan U dikali dengan V ditambah turunan V dikalikan dengan U. Nah, sama dengan turunan U-nya adalah 6. Berarti 6 dikalikan dengan V-nya apa? V-nya adalah 5X plus 2. Ini satu kesatuan, pakai dalam kurung. Ya, 5X plus 2. Oke. Plus turunan V. Turunan V-nya adalah 5. Kemudian dikali U-nya. U-nya adalah pakai dalam kurung. Ya, satu kesatuan. U-nya adalah 6X min 3. Oke ya. Nah, kalau sudah diapakan? Ya, dijabarkan, kalikan satu-satu. 6 dikalikan dengan 5X berarti berapa? 30X. Kemudian 6 dikalikan dengan 2 berarti adalah plus 12. Oke, kemudian di sini plus 5. Ini satu-satu juga ya dikalikan. Ya. Plus 5 dikalikan dengan 6X berarti plus sama ya. Berapa? 30. 30X. Kemudian di sini plus 5 dikalikan dengan min. Plus 5 dikalikan dengan min 3 berarti min 15. Oke ya. Kalau sudah, perhatikan di sini. Ya, yang sejenis mana? Ini yang sejenis 30X sama plus 30X. Ini sejenis. Hasilnya berapa? 60X. Oke, hasilnya 60X. Kemudian di sini plus 12. Ya, plus 12 dengan min 15. Ya, plus 12 min 15 berarti sama dengan berapa?
min 3. Oke, berarti turunan dari Y sama dengan 6X min 3. Oke ya, sudah jelas ya. Kita lanjut ke turunan fungsi pecahan. Ya, turunan fungsi pecahan berarti nanti ada bentuk fungsinya di sini. Fungsinya adalah Y sama dengan U per V. Jadi kalau misalkan menemukan bentuk pecahan seperti ini, kita misalkan U per V. Maka untuk mencari turunannya, itu sama dengan turunan U dikali V, kemudian dikurang turunan V dikalikan dengan U, kemudian dibagi dengan V kuadrat. Oke ya, ini bentuk turunan pecahan. Ini harus diapakan? Harus diingat, dihafalkan kalau bentuknya pecahan seperti ini. Oke, ini rumusnya harus diingat. Contoh, tentukan turunan fx. Ya, kalian suruh menentukan turunan dari fx, ya. Turunan fx dari fungsinya, fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 7, kemudian per x kuadrat min 3. Perhatikan, ini bentuknya bentuk pecahan. Ya, untuk mencari turunan bentuk pecahan, ya, berarti kalian harus tahu rumusnya. Ini bentuknya pecahan, berarti kita misalkan ini kan sama aja dengan U, kemudian ini per, sama aja dengan V kan? U per V, bentuknya U per V. Karena bentuknya U per V, berarti di sini kita menggunakan rumus turunan fungsi pecahan. Oke. Nah, untuk rumus turunan fungsi pecahan, berarti harus dicari dulu turunan U dengan turunan V. Ya. Tadi kita misalkan, ya, ini dimisalkan. Kita misalkan tadi U-nya sama dengan apa? U-nya adalah X kuadrat plus 7. Ya, berarti turunan U-nya sama dengan, kalau X kuadrat plus 7 turunannya adalah X kuadrat. Turunannya adalah 2X ya. Ya, plus 7 turunannya adalah 0. Berarti turunan U-nya sama dengan 2X. Oke ya. Kemudian V-nya, ya. V-nya kita misalkan sama dengan X kuadrat min 3. Berarti turunan V-nya sama dengan, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Ya, 2X, kemudian min 3 turunannya adalah 0. Berarti turunan dari V adalah 2X. Oke, sudah dapat ya turunan U dengan turunan V. Baru kita masukkan rumusnya. Ya, rumusnya apa? Rumus dari turunan fx, ya, rumusnya adalah apa? Turunan U dikali V, kemudian dikurang turunan V dikalikan dengan U, ya kan, dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat. Oke, kita masukkan di sini turunan dari fx. Turunan U-nya adalah 2X, berarti 2X, ya, dikalikan dengan V-nya apa? V-nya ini ya, X kuadrat min 3. Pakai dalam kurung, X kuadrat min 3. Ya, ini V-nya. Kemudian dikurang turunan dari V. Turunan dari V ini ya, 2X, ya, berarti 2X turun dari V. Kemudian dikali U-nya. U-nya adalah X kuadrat plus 7 kali X kuadrat plus 7. Oke, sudah. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah X kuadrat min 3. Oke, dikuadratkan. Nah, V-nya dikuadratkan. Nah, untuk V kuadrat ini nggak usah dijabarkan ya, tetap bentuknya seperti ini. Adalah X kuadrat min 3, kemudian dikuadratkan, tetap bentuknya seperti ini, nggak usah dijabarkan. Nah, yang dijabarkan adalah yang atas. Di sini dijabarkan yang atas. Kita jabarkan ya. Oke, kita jabarkan, kalikan salah satu. 2X dikali dengan X kuadrat. Berarti 2X pangkat 3 ya. Oke. Kemudian 2X dikalikan dengan min 3. Berarti min 6X. Ya, min 6X. Oke. Ini sudah dijabarkan. Yang satu.
min 2x, di sini kita jabarkan lagi min 2x dikalikan dengan x kuadrat. Berarti min 2x pangkat 3 ya. Oke. Kemudian min 2x, ini min 2x dikalikan dengan plus 7. Berarti min 14x. Oke, min 14x. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini ya. Yang di bawahnya adalah tidak usah dijabarkan, berarti tetap ya x kuadrat min 3 kemudian dikuadratkan, tetap ini yang bawahnya. Nah, yang atasnya perhatikan di sini 2x ini yang sejenis adalah 2x kuadrat, kemudian min 2x kuadrat ini sejenis, tapi di sini 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat habis ya. Habis, di sini habis. Oke. Ya, berarti tinggal min 6x kemudian min 14x. Min 6x min 14x berarti sama dengan min 20x. Ya, min 20x. Kemudian per, ya ini bawahnya tetap ya, x kuadrat min 3 kemudian dikuadratkan. Nah, berarti hasilnya adalah min 20x per x kuadrat min 3 dikuadratkan. Oke, jadi ini hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke turunan fungsi komposisi. Nah, turunan fungsi komposisi berarti nanti ada fungsi, ya kan? Fungsi di dalamnya lagi ada fungsinya lagi. Misalkan gini, ada fungsi y, ini sama dengan, nah ini fungsinya ini, di dalamnya ini ada fungsi lagi, adalah kita menamakan fungsinya adalah fungsi gx. Ya, dalam fungsi ada fungsi lagi, ya. Fungsi yang dalamnya adalah fungsi gx. Untuk mencari turunan yang seperti ini, fungsi dalam fungsi, berarti turunannya adalah, nah pertama ya turunkan dulu di sini fungsi fx-nya. Terus fungsi fx-nya diturunkan dulu, kemudian gx-nya tetap ya. Kemudian setelah itu kalikan dengan, nah cari turunan dari gx ya, dikalikan dengan cari turunan dari gx. Nah, seperti itu ya. Ya, ini harus diingat rumusnya ya. Kalian hafalkan turunan fungsi komposisi. Ya, contoh ya, contoh tentukan turunan dari fx dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4 ya, 3x kuadrat plus 4 kemudian dipangkatkan 3. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kita namakan ini adalah gx ya, gx. Nah, kemudian di sini ya, ini fungsinya fx. Ini adalah fungsi fx. Dalamnya ini adalah gx. Jadi ada fungsi dalamnya fungsi lagi. Ya. Berarti untuk mencari turunannya, perhatikan di sini untuk mencari turunan dari fx sama dengan, perhatikan di sini. Ini ya. Ini adalah fungsi fx dipangkatkan 3. Ya, perhatikan di sini ini dipangkatkan 3. Ini fungsinya fungsi fx atau y. Kemudian di sini ada fungsinya ini dipangkatkan 3. Kita cari turunannya dulu, turunan dari pangkatnya. Ya, berarti di sini kan pangkatnya pangkat 3. Ya, kita cari turunannya. Kalau mencari turunannya berarti kan pangkatnya ini dikedepankan, ya kan? 3. Jadi pangkatnya diturunkan dikali, ini tetap ya, 3x kuadrat plus 4 tetap ya. Nah, pangkatnya kan kalau misalkan turunan pangkatnya berkurang ya. Ya, jadi pangkatnya berkurang, ini pangkatnya pangkat 2 ya. Jadi ini pangkatnya berkurang 1, berarti kan 2, kemudian pangkatnya diturunkan ke depan. Ini adalah rumus turunan ya kan, rumus turunan. Kemudian dikalikan dengan ini. Kalikan dengan ini turunan dari apa di sini? Turunan dari gx. Berarti 3x kuadrat plus 4 turunannya adalah, berarti 3x kuadrat turunannya adalah berapa? 2 dikalikan 3 berarti 6 ya. 6x ya. Kemudian 2 turunannya diturunkan kan 2 jadi 1 ya di sini. Berarti turunan dari 3x kuadrat plus 4 turunannya adalah 6x. Ya, jadi turunan dari gx. Dah.
Kalau sudah berarti sama dengan ya. Ini 6x-nya, perhatikan di sini, ini kan perkalian ya, perkalian. Berarti 3 dikalikan dengan 6x berarti sama dengan berapa? 18x. Berarti hasilnya sama dengan 18x, kemudian buka kurung 3x kuadrat plus 4. Kemudian dikuadratkan. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini nggak usah dijabarkan lagi. Oke ya, sudah paham? Oke, kita lanjut ya ke contoh berikut. Ya, masih turunan fungsi komposisi. Contoh, tentukan turunan dari fx ya. Dari fungsinya adalah fx sama dengan akar x kuadrat plus 3. Nah, perhatikan di sini. Ini fx-nya ini dalam bentuk akar. Kalau fx-nya dalam bentuk akar, perhatikan di sini fx sama dengan akar x kuadrat plus 3 ya, bentuk akar. Ini kita jadikan bentuk pangkat dulu. Berarti jadikan bentuk pangkat adalah apa? X pangkat 2 plus 3. Ini pakai dalam kurung. Kalau akar ini kan sama aja dengan pangkatnya pangkat setengah. Ya, jadikan bentuk pangkat berarti gini ya, X kuadrat plus 3 dipangkatkan setengah. Nah, berarti fx-nya ini dalam bentuk pangkat seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan apa? Gx. Ya. Oke, kalau sudah berarti baru kita cari turunannya, turunan dari fx. Kenapa? Baru kita cari turunan dari fx karena sudah di dalam bentuk pangkat. Nah, kemudian kita cari turunan dari ini, turunan dari yang pangkat ini, ya. Berarti ya pangkatnya ini kita kalikan ke depan, berarti setengah ya dikali kemudian x kuadrat plus 3 ya. Kemudian karena mencari turunan berarti pangkatnya berkurang 1 ya. Berarti setengah dikurang 1 ya, pangkatnya berkurang 1. Kemudian dikalikan dengan turunan dari ini kan? Turunan dari gx ya. Kalikan dengan turunan dari gx berarti x kuadrat plus 3 turunannya adalah 2x ya. Kemudian plus 3 kan turunannya kan 0. Berarti x kuadrat plus 3 turunannya adalah 2x. Udah paham ya? Nah, kalau sudah ya kita cari hasilnya. Berarti sama dengan ya, ini setengah dikalikan dengan 2x. Ini habis ya. Oke, habis ya. Ini habis berarti tinggal 1 kalikan x berarti x. Kemudian dikali. Nah, berarti ini x kuadrat plus 3. Nah, setengah dikurang 1 berarti min setengah ya, min setengah. Oke, min setengah. Berarti sama dengan x dikali. Nah, ini kan pangkatnya pangkat negatif. Ya kan, pangkatnya pangkat negatif. Oke, ini pangkat negatif. Supaya pangkatnya positif, berarti kan sama aja dengan 1 per ya x kuadrat plus 3 dipangkatkan setengah. Ya, jadi supaya pangkatnya positif, ya ini kan pangkatnya negatif, supaya positif, kita kembalikan lagi jadi 1 per x kuadrat plus 3 pangkat setengah. Jadi pangkatnya positif, jadi 1 per. Udah, kalau sudah berarti sama dengan ya x dikalikan dengan 1 berarti kan x kemudian per. Nah, kemudian x kuadrat plus 3 pangkat setengah kan sama aja dengan apa ini? Kalau pangkat setengah sama dengan akar ya. Berarti sama aja dengan akar ya x kuadrat plus 3. Jadi kembalikan lagi ke bentuk akar karena asalnya di sini adalah soalnya dalam bentuk akar. Kembalikan lagi ke akar. Berarti turunan dari fx sama dengan x per akar x kuadrat plus 3. Ini berarti turunannya ini. Ya. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut satu soal lagi ya, masih turunan fungsi komposisi. Tentukanlah turunan dari fx ya, dari fungsinya fx sama dengan 1 per x pangkat 4 plus 2. Ini dalam bentuk apa dengan sini? Dalam bentuk 1 per x pangkat 4 plus 2. Ya. Ini kalau misalkan turunan fungsi komposisi seperti ini ya, kita jadikan bentuk pangkat dulu. Berarti fx ya sama dengan 1 per x pangkat 4 plus 2
Kalau jadikan bentuk pangkat berarti gimana? Ini sama aja dengan X pangkat 4 plus 2. Ini sama aja dengan apa di sini? Min 1 kan? Sama dengan min 1, pangkat min 1. Jadi kalau 1 per X pangkat 4 plus 2, jadikan bentuk pangkat adalah X pangkat 4 plus 2, kemudian dipangkatkan min 1. Nah, ini bentuknya sudah pangkat. Berarti ini adalah GX-nya. GX-nya. Oke, berarti baru kita bisa cari turunan dari fx. Turunan dari fx sama dengan, nah, kita turunkan dulu pangkatnya, ya. Nah, berarti cara mencari turunan pangkatnya berarti ini min 1 kalikan ke depan, berarti min 1 dikalikan dengan x pangkat 4 plus 2, kemudian pangkat min 1, pangkatnya berkurang 1 ya, berarti dikurang 1, kemudian dikalikan dengan turunan dari ini, turunan dari X pangkat 4 plus 2. Turunan dari X pangkat 4 adalah apa? Berarti 4X pangkat 3. Ya kan? Kemudian plus 2-nya kan 0 ya, turunan dari plus 2 kan berarti 0. Berarti turunan dari X pangkat 4 plus 2 sama dengan 4X pangkat 3. Ini turunannya. Ya. Kalau sudah, kalikan ke depan. Ya. Min 1 dikalikan dengan min 4x pangkat 3. Berarti min 4x pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 4 plus 2. Kemudian min 1 jadi min 2 ya. Pangkat min 2. Oke ya, kalau sudah berarti sama dengan, oke, ini pangkat min 2. Kita kembalikan lagi supaya ini pangkatnya positif. Ini pangkatnya dia positif. Ini sama aja dengan min 4x pangkat 3 dikalikan dengan ini sama aja dengan 1 per x pangkat 4 plus 2. Kemudian pangkatnya jadi pangkat 2. Ya, jadi yang ini negatif. Kalau jadikan bentuk pangkatnya positif berarti jadi 1 per x pangkat 4 plus 2. Ya. Kalikan berarti min 4x pangkat 3 kalikan 1 berarti min 4x pangkat 3, kemudian per x pangkat 4 plus 2, kemudian dipangkatkan 2. Oke ya, jadi hasilnya ini hasil dari turunan dari fx. Jadi karena di sini soalnya dalam bentuk pecahan, kemudian ini juga sama dalam bentuk pecahan. Oke, sudah jelas ya? Kalau belum jelas nanti tanyakan di grup ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.